Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Nah, kali ini kita akan membahas tentang depth first search versus breadth first search. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada breadth first search atau biasa dikenal dengan BFS, di mana BFS ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk membuat grafik data dan mencari atau melintasi struktur tree atau graph. Nah, algoritma ini secara efisien mengunjungi dan menandai semua node kunci dalam graph dengan cara yang akurat. Kemudian algoritma BFS ini juga memilih satu node di mana sebagai titik awal atau sumber dalam graph. Nah, kemudian mengunjungi semua node yang berdekatan dengan node yang dipilih. Setelah algoritma mengunjungi dan menandai node awal, maka algoritma akan bergerak menuju node terdekat yang belum dikunjungi dan menganalisisnya. Setelah dikunjungi, semua node ditandai. Iterasi ini akan terus berlanjut hingga semua simpul pada graf berhasil dikunjungi dan ditandai. Untuk kompleksitas waktu dari BFS sendiri yaitu O dikali V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi pada graf. Nah, hal ini karena setiap titik dan sisi akan dieksplorasi dalam skenario terburuk. Selanjutnya yaitu ada depth first search. Depth first search atau biasa disebut dengan DFS. Nah, DFS ini adalah sebuah algoritma untuk menemukan atau melintasi sebuah graf maupun tree dengan arah lintasan secara dalam. Nah, eksekusi algoritma ini dimulai dari simpul akar dan menjelajahi setiap cabang sebelum proses backtracking atau mundur menjelajahi simpul lain. Algoritma ini juga menggunakan struktur data stack, di mana digunakan untuk mengingat, mendapatkan simpul berikutnya, dan juga untuk memulai pencarian setiap kali jalan buntu muncul di setiap iterasi. Kompleksitas waktu dari DFS sendiri yaitu menggunakan O V plus E, dengan V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi pada graf. Hal ini karena setiap titik dan sisi akan dieksplorasi dalam skenario terburuk. Oke, selanjutnya yaitu ada masalah yang cocok untuk DFS. Nah, DFS ini cocok untuk sebuah problem, yaitu di sini saya mencantumkan 5, yaitu yang pertama menemukan semua jalur. DFS ini sangat cocok untuk masalah yang memerlukan eksplorasi semua jalur dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang kedua, itu bisa digunakan pada masalah yang memerlukan backtracking. Tadi kan di awal dalam pengertian DFS ini cocok untuk backtracking atau yang memerlukan pemecahan backtracking. Itu contohnya kayak puzzle, terus sudoku, terus abis itu kayak labirin, itu juga bisa. Terus kemudian yang ketiga ada topological sorting. Nah, di mana DFS ini digunakan dalam penyortiran topologis graf terarah yang penting dalam pengurutan pekerjaan atau tugas yang memiliki ketergantungan. Nah, pencarian komponen yang terkait dari DFS juga berguna dalam menemukan semua komponen yang terhubung dalam sebuah graf. Nah, kemudian yang kelima itu ada menemukan siklus dalam graf. Nah, DFS juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya siklus dalam sebuah graf. Nah, di sini saya juga mencantumkan contoh penggunaan DFS. Jadi, DFS juga bisa menemukan semua jalur dari satu simpul ke simpul lainnya dalam sebuah graf, kemudian juga memecahkan sebuah puzzle seperti sudoku atau labirin, terus kemudian dalam topological sorting yaitu dalam graf terarah, dan kemudian juga menemukan komponen yang terhubung dalam graf. Oke, selanjutnya yaitu masalah yang cocok untuk BFS. Nah, jadi yang pertama, BFS ini juga cocok untuk pencarian jalur terpendek pada graf tak berbobot namun. Nah, BFS ini sangat efisien dalam menemukan jalur terpendek dari suatu simpul ke simpul lainnya dalam graf yang tidak berbobot. Nah, kemudian pencarian level order pada pohon. Nah,
BFS ini juga digunakan untuk pencarian level order dalam struktur pohon yang berarti mengeksplorasi pohon tingkat demi tingkat. Kemudian yang ketiga itu menemukan komponen, yaitu terkait dalam graf tak berbobot. BFS juga dapat digunakan untuk menemukan semua komponen yang terhubung dalam sebuah graf yang tak berbobot itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada penyebaran dalam jaringan, yaitu BFS dapat mensimulasikan penyebaran informasi atau penyakit dalam jaringan, kemudian mengeksplorasi semua titiknya dalam jarak yang sama secara bertahap. Nah, untuk contoh penggunaan BFS sendiri yaitu untuk menemukan jalur terpendek dari suatu simpul ke simpul lainnya dalam graf tak berbobot, kemudian pencarian level order dalam sebuah pohon biner atau pohon lainnya, kemudian menemukan komponen yang terhubung dalam graf tak berbobot, dan juga mensimulasikan penyebaran dalam jaringan sosial atau epidemiologi. Oke, selanjutnya itu ada perbedaan utama dari DFS dan BFS. Nah, yang pertama itu ada metode eksplorasi, di mana DFS ini mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang satu cabang sebelum mundur, yaitu backtracking, dan mengeksplorasi cabang lainnya. Sedangkan untuk BFS sendiri dalam metode eksplorasinya yaitu semua simpul pada tingkat yang sama sebelum bergerak ke tingkat berikutnya. Nah, kemudian untuk struktur data yang digunakan dalam DFS itu menggunakan struktur data stack, baik itu eksplisit ataupun melalui rekursi. Nah, kemudian ini digunakan untuk melacak simpul yang harus dieksplorasi berikutnya. Makanya DFS sangat cocok untuk menggunakan struktur data stack. Nah, jika menggunakan rekursi, maka call stack dari program berfungsi sebagai stack tersebut. Gitu. Sedangkan untuk BFS sendiri itu struktur data yang digunakan yaitu menggunakan QW untuk melacak simpul yang harus dieksplorasi berikutnya gitu. Nah, kemudian ada kompleksitas waktu dan ruang. Untuk DFS kompleksitas waktunya itu sudah dijelaskan di awal bahwa dia menggunakan U V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah age-nya. Dan kemudian kalau DFS kompleksitas ruangnya itu U kali V. Untuk rekursi dia untuk menggunakan rekursi atau stack eksplisit. Kemudian juga untuk BFS kompleksitas waktu dan ruangnya itu menggunakan U V plus E, di mana tadi penjelasan lengkapnya dalam kompleksitas waktu sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada kompleksitas ruang yaitu U kali V untuk menyimpan QW dan melacak simpul yang telah dikunjungi. Oke, selanjutnya itu menyajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Oke, langsung aja. Ini ada visualisasi grafiknya. Di sini DFS versus BFS ini execution time compression, di mana untuk sumbu X itu ada number of vertex-nya. Kemudian kalau untuk sumbu Y-nya itu ada execution time-nya. Di sini garis berwarna kuning ini menunjukkan DFS, kemudian garis yang berwarna merah muda ini menunjukkan BFS. Dan untuk yang tabel sebelah sini kok mirror ya? Berarti ini sebelah ini kiri saya, berarti kanan sebelah kanan. Yang ini itu untuk dalam penggunaan memori ya, dia pakai cara gimana pemakaian memorinya. Untuk sumbu Y-nya itu pemakaian memorinya, terus untuk vertex-nya itu di X-nya. Kita bisa lihat ya pada grafik tersebut, dimana grafik tersebut itu mengenai perbandingan penggunaan memori dan kecepatan eksekusi kan dari perbandingan tabel ini. Kemudian dapat dilihat bahwa pada grafik eksekusi waktu yang ini DFS memiliki waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan BFS. Namun pada grafik penggunaan memori yang ini, itu BFS menggunakan memori per kilobyte yang lebih besar dibandingkan dengan DFS. Ya kan? Nah, hal ini sejalan dengan pengertian dari DFS maupun BFS sendiri. Nah, di mana DFS ini itu kan menjelajahi satu persatu. Nah, sedangkan BFS itu langsung menjelajahi seluruh node yang ada di sekelilingnya, sehingga waktu yang digunakan lebih cepat
di BFS, tetapi penggunaan memorinya itu lebih banyak gitu. Oke, next. Nah, makanya pada kasus tersebut saya memilih BFS based algorithm karena dia prosesnya itu lebih cepat, namun ya meskipun itu dia memakan tempat memorinya tuh lebih banyak gitu. Kalau disuruh milih sebenarnya itu tergantung situasi. Namun kalau dalam kasus tersebut saya lebih prefer ke BFS gitu. Oke, di sini saya ada tambahan mengenai explanation mengenai algoritma BFS. Di sini ada gambar, di mana algoritma BFS di sini itu digambarkan suatu algoritma, yaitu pencarian yang menguji tiap link pada sebuah halaman sebelum memproses ke halaman berikutnya. Jadi algoritma ini menelusuri tiap link pada halaman pertama, kemudian menelusuri tiap link pada halaman yang pertama tadi, kemudian dia akan berproses begitu gitu. Hampir mirip seperti looping. Oke, selanjutnya untuk DFS itu pencarian dalam algoritma ini memulai dari node yang paling kiri sampai node yang ada pada step level itu selesai dilalui. Nah, jika pada level yang dilanjutkan pada node yang berada di sebelah kanan node awal, nah node pada kiri dapat dihapus dari memori agar memori yang menggunakan menjadi lebih sedikit gitu kan kalau di FS. Makanya dia itu tuh lama tapi memorinya tuh itu loh sedikit memakan memorinya karena prosesnya dia tuh kayak gini gitu. Oke, lanjut aja. Oke, udah selesai. Jadi saya dalam penganalisisan sebuah masalah saya menggunakan beberapa link yang berisi tentang pemahaman-pemahaman tentang DFS dan BFS. Oke, sekian penjelasan mengenai BFS versus BFS versi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.